warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinta Asganora, guru pendidikan agama Islam SDN 09 Kampung Parit, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor peserta PPG 21125093. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 dengan sebab hidup lapang dengan berbagi, dengan materi zakat, dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak sehat semua dan semangat semua. Baik, sekarang kita akan memulai pelajaran. Dengan memulai pelajaran itu lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas, siapkan kelasnya untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman.
absen dulu. Coba lihat kiri kanan temannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Bagus, hadir semua. Alhamdulillah, berarti anak-anak Pak sehat semua. Berarti hadir semua, tidak ada yang libur, tidak ada yang sakit. Berarti anak-anak Pak sehat semua. Baik. Sekarang apa ingin tanya dulu? Minggu lalu kita telah belajar tentang aku anak soleh. Jadi apa saja yang dikatakan anak soleh? Siapa? Nah, apa itu Hafiz? Anak yang taat kepada Allah, Iya. dan menghormati orang lain. Bagus. Hafiz bagus menjawab. Anak soleh itu anak yang taat kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada orang lain. Berarti dia menghargai sesama orang lain. Jadi setelah kita belajar minggu lalu, kan sudah Pak suruh untuk membaca pelajaran berikutnya, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Itu ada dibaca di rumah anak-anak Pak? Ada? Berarti kita akan masuk nanti pelajaran kita, yaitu hidup lapang dengan berbagi, yaitu tentang zakat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya Pak awali dengan stretching, yaitu tepuk semangat. Paham? Kita coba tepuk semangat. Satu kali tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam rancakana. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pelajaran kita. Dah, pernahkah terpikir oleh anak-anak Bapak? Itu tentang ketika kita dengan orang tua kita ketika masa bulan Ramadan, kita dengan orang tua kita, dengan ibu atau ayah kita membawa bekal. Tahu bekal? Apa itu kalau bekal kita di daerah kita? Nasi. Kalau biasanya kalau sebelum ditanak nasi itu apa? Beras. Itu adalah makanan pokok kita. Jadi makanan pokok itu yang kita berikan. Ada pernah anak-anak Pak mengalami itu? Kemana kita bawa? Wah, bagus, ke panitia yang ada di masjid. Terus ada kita langsung, siapa yang pernah langsung memberikan kepada orangnya? Ada? Ada? Ada. Kita langsung memberikan kepada orang yang berhak. Nah, kita lihat dulu pelajaran kita. Itu tentang zakat. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita dulu lihat tujuan kita belajar hidup lapang dengan berbagi tentang zakat ini. Nah, kita baca. Yang pertama itu peserta ini dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Itu yang pertama. Jadi anak-anak Bapak nanti bisa menjelaskan makna zakat fitrah itu. Nah, yang kedua, tujuan kita belajar ini peserta ini dapat menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Nah, jadi nanti anak-anak setelah kita belajar zakat fitrah ini, anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Jadi anak-anak nanti tahu apa saja ketentuan zakat fitrah itu, apa yang harus kita berikan kepada orang itu, yaitu berupa nanti kita jelaskan. Jadi ketentuan berapa, dalam beras itu berapa kilonya. Udah tahu berapa kilo kalau sudah belajar malam? Berapa kilo? Siapa yang tahu? Bagus, 2,5 atau 2,5 kilogram. Kalau liternya berapa? Siapa yang tahu?
alangkah enaknya kita dulu menyanyikan sebuah lagu tentang 8 mustahik zakat. Itu adalah 8 mustahik zakat. Yang dikatakan mustahik zakat itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Kita lihat dulu selanjutnya. Itu apa itu zakat? Siapa yang tahu? Apa itu zakat? Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu apa itu zakat? Boleh membersihkan harta bagus. Nah, siapa lagi? Boleh membersihkan diri atau dosa-dosa boleh. Itu apa itu zakat? Jadi anak-anak Pak sudah ada yang membaca yang lain? Apa yang kita berikan? Itu adalah merupakan zakat. Kita lihat itu zakat itu berasal dari kata zakat. Apa arti zakat? Itu arti zakatnya itu dalam bahasa Arab. Itu bersih, suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Kita lihat dulu. Zakat artinya itu membersihkan harta. Nah, terus fitrah artinya kesucian manusia sejak lahir. Berarti jadi zakat fitrah itu adalah sedekah wajib yang harus dikeluarkan Jadi zakat fitrah itu harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Kalau tidak mampu dia apa namanya? Pemberi atau penerima? Penerima zakat. Jadi zakat itu kita lihat selanjutnya. Jadi apa hukum zakat itu? Wajib. Karena zakat itu wajib dibayarkan kalau sudah sampai waktunya. Nah, zakat itu terbagi jadi 2. Zakat fitrah, zakat mal kita pelajari. Nah, sekarang kita simak dulu kenapa wajib hukumnya zakat fitrah itu. Nah, kita simak video berikut ini. Nanti apa yang dapat anak-anak Pak tangkap dari video ini, ya? Nanti apa tanya? Kita lihat. Apa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, memang benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan? Bener. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam hukum Islam yang keempat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tadi pas aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi
tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras? Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo beras tersebut. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia penerima zakat yang nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Nah, dari video yang sudah Kak putarkan, berarti sudah tahu apa hukumnya? Wajib. Kapan waktu kita membayar zakat fitrah itu? Sebelum sholat Idul Fitri. Boleh dari awal Ramadan? Boleh. Awal Ramadan sampai mau menjelang sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri boleh kita bayar zakat fitrah? Boleh. Nah, kita lanjut. Berarti anak-anak sudah memahami apa yang telah dijelaskan dalam video tadi. Nah, kita lanjut. Lalu apa tujuan zakat fitrah? Siapa yang tahu? Kemarin siapa yang tahu apa tujuan zakat fitrah? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Boleh, apa-apa, jangan takut salah anak-anak. Kita kan masih belajar. Apa tujuannya? Ya, saling berbagi bagus. Saling toleransi bisa juga. Apa lagi? Saling menghormati. Bolehlah. Jadi tujuan kita belajar zakat fitrah, kita lihat ya. Itu tujuan zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan diri dari perbuatan yang kurang baik selama bulan Ramadan dan membantu fakir miskin agar mereka juga dapat merayakan Idul Fitri. Bagus jawaban dari teman kamu tadi. Saling berbagi, saling toleransi, saling menghormati, boleh. Itu kita menghargai teman-teman kita yang kurang mampu sehingga dia bisa merayakan Idul Fitri, hari kemenangan. Selama kita 1 bulan berpuasa kan, jadi kita meraih kemenangan di Idul Fitri dengan kita membayarkan zakat fitrah, zakat diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Paham? Nah, kita lanjut. Orang-orang yang berhak menerima zakat apa tadi namanya? Nah, apa namanya tadi yang golongan itu? Mustahik zakat. Itu kita lihat satu persatu. Yang pertama, itu orang fakir. Apa orang fakir? Orang yang tidak punya harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Nah, itu yang dikatakan fakir yang kita nyanyikan tadi. Kita lanjut yang terakhir, Riko. Hamba saya, silakan. Hamba saya ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kenapa? Itu tidak ada budak. Tahu budak? Orang yang disuruh bekerja tetapi dia tidak dikasih upah atau gaji. Nah, kalau sekarang pembantu bagaimana? Pak, itu bukan budak dia itu. Itu adalah sebuah profesi. Itu dia digaji dengan pekerjaannya itu. Nah, kita lanjut. Nah, hikmah zakat fitrah. Nah, yang pertama, dengarkan, membersihkan diri dari dosa-dosa kecil selama bulan Ramadan. Terus, yang kedua, membantu fakir miskin. Agar apa dia? Agar dapat merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Nah, yang keempat,
Ada anak Pak senang belajar dengan apa sekarang? Belajar dengan zakat fitrah ini senang? Alhamdulillah, berarti anak-anak apa? Kalau senang berarti pelajarannya juga senang masuknya ke dalam bagus. Nah, itu adalah tentang kita pelajari tentang zakat fitrah. Jadi kita lihat dulu, nanti ada tugas yang akan Pak bagikan. Nah, nanti akan dibagi beberapa kelompok. Beberapa kelompok. Ada nanti 4 kelompok bisa ini, 16 orang. 4 kelompok. Berarti ada 4 orang, 1 kelompok. Terserah anak-anak Pak mau dinamakan kelompok saya namanya ini Pak. Itu nama Asmaul Husna aja Pak. Bagus. Mau? Mau. Sekarang Pak tunjuk aja ya. Yang ini kelompok 1. Yang ini, yang anak Pak ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Ini kelompok 4 dengan temanya yang di belakang. Bisa? Sekarang kita pindah dulu dengan kelompoknya. Silakan pindah dengan duduk kelompoknya masing-masing yang udah Pak tunjuk. Nah, sekarang ini ada LKPD, lembar tugasnya. Masalahnya ada di sini. Permasalahan dalam zakat fitrah. Apa itu nanti diskusikan dengan teman kelompoknya. Masing-masing kelompok ini berbeda-beda. Apa masalahnya? Apa soalnya di sini? Apa perintahnya? Nanti kerjakan menurut perintah soalnya. Silakan. Kelompok 1, silakan diskusikan dengan temannya. 2, ditulis di bukunya. 3, 4. Nah, amati perintahnya. Silakan dituliskan nama kelompoknya. Apa nama kelompoknya? Tuliskan di sana. Terus anggotanya siapa saja tuliskan di sana. Pak kasih waktunya 15 menit bisa? 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 Sekarang silakan kerjakan. Sudah siap? Dah siap? Siapa yang udah siap? Angkat tangan. Nah, bagus. Kelompok apa ini? Assalam. Nah, silakan bacakan hasilnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Assalam ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ayudia Inara. Pada Ayudia Inara dengan soal apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas. Ceritakan kegiatan yang serupa dengan gambar tersebut. Apa yang pernah kalian berikan kepada orang lain? Menurut kelompok kami, mengamati sebuah gambar ini merupakan tentang senang berbagi, yaitu merasa bahagia atau menikmati
diskusi kelompok tadi, anak-anak Pak sudah paham? Jadi dapat disimpulkan, jadi zakat fitrah itu wajib. Nah, besarannya apa? Sesuai dengan makanan pokok daerah masing-masing. Ada 2,5 kilogram dan kalau diliterkan 3,5 liter. Nah, terus ada juga yang dinamakan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, terus itu adalah tugasnya mengumpulkan zakat yang semuanya apakah itu sedekah, infak dikumpulkan oleh kalau bebas nas untuk disalurkan nanti kepada orang-orang yang berhak menerima. Terus ada lagi yaitu tentang soalnya ada sebuah keluarga terdiri dari ayah, suami, istri dan 3 orang anaknya. Tetapi dia hanya bisa, nah tadi yang dibahas oleh kelompok siapa? Al-Qawiyu, yaitu kelompok 1 Al-Qawiyu membahas itu. Bermasalahnya, apakah dia wajib membayar zakat fitrah? Tetapi itu tidak wajib membayar zakat fitrah karena dikatakan dia tidak mampu. Karena dia hanya dibayarkannya 3 orang, hanya untuk 3 orang. Tetapi yang untuk dimakan biasa tidak ada lagi. Berarti dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Berarti dia berhak menerima zakat fitrah. Dah paham? Nah, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran kelompok ini. Nah, jadi kesimpulan kita belajar hari ini itu kita lihat itu zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, bagi setiap muslim yang lahir, walaupun baru lahir dia pada bulan Ramadan, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktunya? Mulai dari awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, terus jadi apa? Dengan hikmahnya, dengan membayar zakat fitrah kita dapat membersihkan diri kita. Nah, dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa-dosa kita. Terus membantu sesama. Nah, yang membutuhkan itu setelah kita belajar zakat fitrah ini. Terus meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan mudah-mudahan dengan kita belajar zakat fitrah ini menjadi anak Pak yang dermawan, yang suka memberi. Nah, setelah kita menyimpulkan pelajaran ini, apa ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, kita lanjutkan mengerjakan soal sejauh mana anak-anak Pak mengerjakan pemahaman anak-anak Pak dalam memahami tentang pelajaran kita hari ini. Nah, silakan ditulis namanya di sini, lingkari saja. Ini hanya objektif 10 buat soal. Pak kasih waktunya 10 menit, 5 menit, 10 atau 5 menit? 10. Oke. Nah, silakan. Sudah siap? Nah, oke. Silakan Pak kumpul. Sudah siap? Waktunya udah habis. Karena waktu kita sudah habis, jadi apa ingin merintahkan memberikan tugas untuk anak-anak itu setelah kita belajar zakat, silakan nanti untuk minggu depan pelajari itu tentang infak dan sedekah. Nah, baca di rumah bukunya itu tentang infak dan sedekah. Oke? Nah, dengan demikian kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Pak Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.